Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester genap SMP Plus Darussalam Lawang. Semoga anak-anak di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat, salam semangat dari kami Bapak Ibu guru semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita awali dengan membaca doa dan Asmaul Husna bersama-sama. Semoga dengan membaca doa dan Asmaul Husna tersebut bisa melapangkan hati kita, membuka pikiran kita dalam mempelajari materi pembelajaran hari ini. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya alim ya rabbal alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf,
Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih tadi sudah membaca doa bersama-sama bersama Asmaul Husna. Selanjutnya kita membahas tentang ruang lingkup materi kelas 8 semester genap. Apa saja materi yang akan kita pelajari dan kita tuntaskan di semester genap ini? Ada 6 bab yang akan kita pelajari pada semester genap ini. Yang pertama mulai dari meneladani kemuliaan dan kejujuran Rasulullah. Kedua, hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Ketiga, memahami mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang halal. Keempat, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Selanjutnya, rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih tenang. Dan yang terakhir, gemar beramal soleh dan berprasangka baik terhadap sesama manusia. Ini adalah 6 materi yang akan kita pelajari pada semester genap ini. Semoga dengan mengetahui cakupan ruang lingkup materi ini, anak-anak bisa lebih semangat belajar dan mempersiapkan ujian kenaikan kelas dengan maksimal. KKM yakni kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai anak-anak selama belajar di SMP Plus Darussalam yakni 70. Penilaian nanti akan terdiri atas penilaian absensi kehadiran, walau mungkin daring tetap akan ada presensi kehadiran yang harus diisi. Yang kedua yakni tugas-tugas. Yang ketiga, penilaian harian. Setelah belajar satu bab, maka akan dilanjutkan dengan penilaian harian. Yang keempat, yakni penilaian tengah semester. Dan yang kelima adalah penilaian akhir. Pagi hari ini kita akan mempelajari bab 7. Karena bab 1 sampai bab 6 sudah kita pelajari di semester ganjil, maka kali ini kita melanjutkan di bab 7. Tentang apa tadi? Yakni tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk pada materi, mari kita ketahui dulu apa saja kompetensi dasar dalam ini. Kompetensi dasar yang include dalam materi ini ada 1.4 tentang beriman kepada Rasul Allah, 2.4 tentang menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi dari iman kepada Rasul Allah, 3.4 memahami makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 4.4 menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kompetensi dasar yang harus adik-adik capai. Jadi harus tahu beriman, bisa menunjukkan perilaku amanah, bisa memahami makna beriman itu sendiri, serta bisa menyajikan dalil nakli sebagai dasar hukum kita beriman kepada Rasul Allah. Tujuan pembelajaran kita ada 6. Mulai dari menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah dengan benar. Setelah mempelajari ini, adik-adik harus bisa menjelaskannya. Terus bisa menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah dengan benar. Menjelaskan sifat dan tugas Nabi dan Rasul dengan benar. Menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar. Menjelaskan dan menyebutkan Rasul Ulul Azmi dengan benar. Dan yang keenam, menjelaskan hikmah beriman kepada Rasul Allah dengan benar. Karena tujuan pembelajaran yang sekian banyak, ada 6, maka
Untuk materi bab 7 ini kita bagi menjadi 2 pertemuan, yakni pekan ini dan pekan berikutnya. Untuk pekan ini atau video kali ini, tujuan yang harus kita capai yakni tujuan 1, 2, dan 3, yaitu menjelaskan pengertian iman, menunjukkan dalil nakli, dan menjelaskan sifat dan tugas Nabi dan Rasul. Sampai sini sudah bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, apa yang muncul di sini yakni tentang rukun iman. Ada yang sudah hafal? Ya. Bisa dihafal dengan membaca ataupun dengan lagu. Rukun iman ada berapa? Ada jumlah 6-nya, yakni beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir beriman kepada qadha dan qadar. Kali ini yang kita pelajari tentang apa? Yakni beriman kepada malaikat Allah, rukun iman yang kedua. Pengertian, adakah yang sudah tahu apa itu arti iman? Di semester 1 kita sudah membahas iman kepada Allah, dasar dari rukun iman yang pertama. Sama pengertian iman, yakni secara bahasa berarti percaya atau membenarkan, namun secara istilah berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari. Itu adalah pengertian iman secara detail. Nabi, siapa itu Nabi? Nabi berasal dari bahasa Arab, yakni yang berarti dari tempat yang tinggi. Sedangkan Rasul, yaitu seorang yang mendapat wahyu dari Allah, dengan suatu syariat ia diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkannya. Kalau Nabi bedanya hanya dapat wahyu tapi tidak wajib mengamalkan. Namun kalau seorang Rasul, yakni ia mendapatkan wahyu dan wajib mengamalkannya dan menyampaikannya kepada umatnya. Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Pembuktian eksistensi Rasul Allah. Eksistensi Rasul Allah bisa dibuktikan dengan dalil akli ataupun dengan dalil nakli. Dalil akli, suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi Rasul. Contohnya, kita mengetahui bahwa kitab suci Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan melalui Rasulullah. Secara akal, pasti kita juga berpikir dengan adanya Al-Quran sebagai bukti penyampaian wahyu Allah melalui Rasul Allah, membuktikan kebenaran adanya Rasul Allah. Dalil nakli, yakni suatu berita yang bersifat pasti yang memberikan kepada kita tentang keimanan kepada Rasul. Contohnya tersebut dalam surat Al-Imran ayat 164 dan hadis tentang rukun iman. Dalil nakli tentang keimanan terhadap Rasul Allah tersebut di dalam surat Al-Imran ayat 164 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang berarti sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah.
meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah dalil nakli bukti kebenaran adanya Rasul Allah. Sifat-sifat Rasul. Ada yang sudah tahu apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang Rasul? Ya, Rasul memiliki sifat atau kepribadian yang akan dijadikan teladan atau contoh bagi umatnya. Antara lain ada 3 sifat yang dimiliki. Yang pertama yakni sifat wajib, yaitu sifat yang pasti ada pada diri seorang Rasul. Tidak mungkin seorang Rasul tidak memiliki salah satu sifat ini. Pasti Rasul itu memiliki 4 sifat wajib ini. Sifat wajib pada diri Rasul yang pertama yakni sidik atau berkata benar. Seorang Rasul pasti memiliki sifat sidik, maka tidak perlu ragu untuk mempercayainya. Yang kedua yakni amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, yakni menyampaikan wahyu. Dan yang keempat adalah fatonah, cerdas. Selanjutnya yakni sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh pada diri Rasul. Maka seorang Rasul tidak mungkin memiliki 4 sifat ini. Yang pertama yakni kizib, dusta, kebalikan daripada sidik. Maka seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat kizib. Yang kedua yakni khianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, menyembunyikan. Dan yang keempat adalah baladah atau bodoh. Maka tidak mungkin keempat sifat mustahil ini ada pada diri seorang Rasul. Dan yang ketiga yakni sifat jaiz, yaitu sifat yang bisa ada, bisa juga tidak ada pada diri seorang Rasul. A'radul basyariyah, yaitu tentang manusia. Misalkan makan, minum, haus, lapar, letih, menikah, dan lain sebagainya. Maka pada diri seorang Rasul bisa ada, bisa juga tidak ada. Ini yang dinamakan sifat jaiz. Selanjutnya yakni tugas dari para Rasul. Adakah yang sudah tahu tugas-tugas Rasul apa ya? Ya, Rasul memiliki tugas yang diamanatkan oleh Allah kepada mereka. Mereka merupakan manusia terpilih yang sengaja diutus Allah untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Adapun tugas para Rasul antara lain, yakni sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tugas selanjutnya yakni menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi berhala. 3. Membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak mulia, baik dalam kehidupan masyarakat, berkeluarga, atau dalam lingkup yang lebih kecil lagi. Maka manusia dibina untuk melakukan akhlak mulia. Tidak ada yang mengajarkan untuk berakhlak mahmudah atau akhlak tercela. Sebagai pembawa kabar gembira bahwasanya barang siapa nanti yang taat dan menjalankan semua perintah Allah, maka akan mendapatkan surganya. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak taat kepada Allah, maka akan mendapatkan neraka. Ini adalah tugas dari para Rasul. Sampai sini sudah dipahami anak-anak? Ya, jika sudah, maka kami sampaikan panduan tugas. Yang pertama yakni amatilah Quran surat Al-Imran ayat 164, kemudian tulislah beserta artinya pada buku tulis PAI menggunakan ballpoint. Jangan lupa di lembaran untuk menulisnya, pojok kanan atas silakan tulis nama, kelas, dan tanggal pemberian tugas. Yang kedua, buatlah 3 pertanyaan beserta jawaban dari materi yang disampaikan pada video hari ini. Kemudian tulis pada buku tulis PAI. Jika kedua tugas tadi sudah dikerjakan, maka kemudian foto dan kirim ke WA nomor
085855964728. Sampai sini ada yang masih ditanyakan? Jika tidak, mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Sekian pembelajaran kita pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.